Siswa dari kelas A5 semester 6, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada saat ini saya akan membuat video promosi kesehatan kegawat daruratan dengan sesak nafas. Pertama, apa sih itu gawat darurat? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu kegawat darurat atau apa sih itu gawat darurat. Nah, gawat darurat adalah keadaan mengancam nyawa yang jika tidak segera ditolong dapat meninggal atau cacat sehingga perlu ditangani dengan prioritas pertama. Dan yang termasuk dalam keadaan gawat darurat adalah pasien keracunan akut dengan penurunan kesadaran, gangguan jalan nafas, gangguan pernapasan, gangguan sirkulasi atau pemaparan pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan membahas tentang gawat darurat dengan sesak nafas. Telah kita ketahui bersama bahwa sesak nafas adalah kondisi di mana kita sulit untuk bernafas. Nah, penyebab dari sesak nafas itu sebagian besar kasus nafas disebabkan oleh kondisi jantung atau paru-paru. Kedua organ vital tersebut terlibat dalam pengangkutan oksigen ke dalam jaringan dan membuang karbon dioksida, sehingga masalah yang terjadi pada salah satu proses ini mempengaruhi pernafasan. Sesak nafas yang terjadi tiba-tiba atau disebut juga akut bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, yaitu contohnya asma, anafilaksis atau reaksi alergi yang parah, keracunan karbon monoksida, kelebihan cairan di sekitar jantung atau tamponade jantung, selanjutnya PPOK, ada juga COVID-19, serangan jantung, aritmia jantung atau masalah irama jantung, gagal jantung, dan pneumonia dan infeksi paru lainnya. Nah, selanjutnya, kapan sih kita harus mencari dokter atau kapan kita harus pergi ke tenaga medis? Segera hubungi atau minta seseorang untuk mengantar ke rumah sakit terdekat bila kamu mengalami sesak napas parah yang terjadi secara tiba-tiba dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berfungsi. Segera cari perawatan medis bila darurat sesak nafas kamu disertai dengan nyeri dada, pingsan, mual, bibir atau kuku berwarna kebiruan, atau perubahan kewaspadaan mental, karena itu mungkin saja merupakan pertanda serangan jantung atau emboli paru. Apalagi ketika kita memiliki riwayat penyakit seperti bronkitis, pneumonia, asma kronis, atau kondisi pernafasan lainnya, dan tiba-tiba mengalami sesak nafas. Nah, perlu kita ketahui tentang cara pertolongan pertama untuk pasien dengan sesak nafas. Pertolongan pertama yang sering kali diberikan oleh dokter, perawat, atau teknisi medis darurat untuk menangani pasien dengan sesak nafas adalah memberi oksigen eksa atau terapi oksigen. Pasien akan mendapatkannya melalui selang yang dimasukkan ke dalam hidung atau tenggorokan, atau melalui masker yang dipasang ke hidung dan mulut. Dengan cara ini, pasien bisa mendapatkan lebih banyak lagi oksigen ke paru-paru dan aliran darahnya. Kemudian, kadar oksigen darah pasien dipantau untuk memastikan ia mendapatkan cukup oksigen. Petugas medis juga akan mencoba mencari tahu dengan cepat mengapa kamu mengalami kesulitan untuk bernafas. Nah, itulah penjelasan tentang gawat darurat dengan sesak nafas. Nah, bila kamu mengalami gejala penyakit yang parah, segera buat janji dengan dokter di rumah sakit untuk segera ditangani secepat mungkin. Nah, untuk teman-teman, saudara-saudara, serta adik-adik yang ingin masuk perawat dan ingin kuliah keperawatan, teman-teman semua, saudara-saudara,
boleh bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di fakultas kami sudah sarjana keperawatan, jadi sudah S1. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Dan prodi kami, fakultas kami sudah terakreditasi B. Jadi mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.